Halo sahabat-sahabatku yang kukasihi dalam Tuhan. Sekarang saya akan memperkenalkan kepada kalian siapa itu Santo Alfonsus Maria Ligori, uskup dan pujangga gereja. Yuk kita saksikan videonya. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Gustavo Leonard Alfonsus Langitan, sering disapa Avo. Alfonsus lahir di Naples, Italia pada tanggal 27 September tahunnya yang ke 1696 dan beliau meninggal tanggal 1 Agustus tahun 1787. Orang tuanya bernama Joseph de Ligori dan Ama Cavalleri. Beliau itu seorang pelajar yang sangat giat. Dari hasilnya itu ia mendapat gelar di dalam bidang hukum pada usianya yang ke-16 tahun. Alfonsus memperoleh gelar doktor hukum di Universitas Napoli dengan predikat magna cum laude. Karyanya sebagai seorang sarjana hukum dimulainya dengan menjadi advokat atau yang lebih dikenal menjadi seorang pengacara. Ia selalu menang dalam setiap perkara yang dibelanya. Karena itu, ia mendapat tanda penghargaan dari orang-orang yang ditolongnya dan menjadi seorang pengacara terkenal pada usianya yang ke-21 tahun. Beliau meninggalkan pekerjaannya untuk menjadi seorang imam. Ayahnya sudah membujuknya, tapi dia tidak mau dengan merencanakan pernikahan pada tahun 1717. Alasannya yang membuat ia menjadi imam adalah karena ia pernah membuat suatu kesalahan di dalam pengadilan. Nah, beliau memulai karir dengan berkhotbah dan menulis banyak buku. Ia membuat suatu kongregasi rohani yang disebut Kongregasi Pater Redemptoris atau yang dikenal dengan SSSR. Kongregasi itu terdorong dan terinspirasi dari Monsignor Valcoya. Kongregasi itu didirikan pada tanggal 9 November tahun 1723. Alfonsus mengajarkan tentang pentingnya sakramen tobat karena ia adalah orang yang pemerhati bagi orang-orang yang ingin mengaku dosa. Ia menulis 60 buku banyaknya. Hobi Alfonsus ialah selain menulis buku, dia juga menulis lagu-lagu pujian, bermain organ, dan melukis. Alfonsus mengidap berbagai banyak penyakit. Alfonsus sendiri belajar teologinya di rumah. Dan pada tahun 1726 ia ditabiskan menjadi imam. Alfonsus adalah orang yang rendah hati. Ada peristiwa atau tragedi yang membuktikan bahwa Alfonsus adalah orang yang rendah hati. Ketika para utusan Paus datang secara pribadi untuk menyampaikan keputusan Paus Pius VI untuk menjadi uskup, mereka menyapa Alfonsus dengan kata "Tuan yang termasyur". Hal itu terbukti dengan jawaban dari Alfonsus sendiri. Katanya, "Tolong jangan memanggilku seperti itu lagi, karena hal itu akan membuatku mati." Ketika Alfonsus menjadi uskup, Alfonsus mengutus banyak pengkhotbah di wilayah keuskupannya. Alfonsus menjadi uskup pada usia yang ke-60 tahun. Pesannya kepada para imam ialah, "Saya tidak pernah menyampaikan khotbah yang tidak dimengerti oleh nenek tua yang paling lugu yang ada di gereja." Ia berkhotbah dengan sederhana dan tanpa dibuat-buat. Itulah yang menjadi alasannya mengapa dia berkata demikian. Pada Juni 1767, Alfonsus diserang penyakit rematik yang tak dapat tersembuhkan.
Setahun kemudian, urat lehernya menjadi kejang secara permanen dan tak dapat disembuhkan. Ia pun merayakan misa dengan bantuan kursi roda untuk menerima komuni. Tahun 1775, Alfonsus pun mengajukan pengunduran diri kepada Paus Pius ke-6 karena alasannya seperti itu. Tapi suratnya sudah pernah ditolak oleh beberapa paus, yaitu seperti Paus Clement ke-12 dan Paus Clement yang ke-14. Permohonannya itu baru dikabulkan ketika ia berumur 80 tahun. Ia pun diperbolehkan kembali ke biara. Masa-masa terakhir hidupnya sangatlah berat karena penyakit yang dideritanya. Terlebih juga adanya serangan para musuh terhadap kongregasinya itu. Akhirnya, pada tahun 1787, ketika Alfonsus berusia 91 tahun, ia pun meninggal dunia dengan tenang di Pagani dekat Napoli, Italia. Nah, tadi telah saya paparkan siapa itu Santo Alfonsus Maria Ligori, uskup dan pujangga gereja. Di sini saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, marilah kita meneladani usaha dan segala niat baiknya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.